Baik, selamat tersahabat semua. Selamat petang dan terima kasih kita masih setia untuk kelas Alkitab kita, khususnya di pelajaran yang ke-7 hari ini ya. Tapi sebelum kita terus kepada pelajaran, mari kita berdoa dulu. Kita nyanyikan Into My Heart. Di dalam hati, want to sing. Dalam hati, masuklah ya Tuhan Yesus, masuk sekarang dan tinggal senang dalam hatiku ya Yesus. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Maha besar di surga, terpuji dan termulia namamu. Di mana lagu yang sudah dinyanyikan, kami mohon pada saat ini juga agar Tuhan mengurapi kami dengan Roh Kudus, mempengaruhi kami masing-masing, dan sementara kelas dimulai pada saat ini, Roh Kuduslah yang mengajarkan kepada mereka yang mendengarkan, khususnya topik keadaan manusia pada saat ini. Terima kasih Engkau berserta dengan kami dari awal sampai akhir. Kami sudah berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami semua. Amin. Oke. Baik. Kita teruskan kepada pelajaran yang ke-7 pada sabat ini. Ya, di mana tajuknya adalah keadaan manusia. Pernyataan doktrinnya adalah manusia telah diciptakan menurut peta Allah dan memiliki sifat kepribadian, kuasa, dan kebebasan berpikir dan berbuat. Walaupun diciptakan sebagai makhluk yang merdeka ataupun bebas, masing-masing adalah kesatuan tubuh, pikiran, dan roh yang tidak terpisahkan. Nafas hidup dan segalanya bergantung pada Allah. Peta Allah dalam diri mereka rusak dan mereka akan mati. Dan keturunan mereka juga mewarisi sifat yang telah jatuh itu dan segala akibatnya. Mereka dilahirkan dengan kelemahan dan kecenderungan untuk berbuat dosa. Tetapi Allah dalam Kristus mendamaikan dunia kepada dirinya sendiri, dan oleh Roh Kudus memulihkan peta pencipta dalam diri orang berdosa yang menyesal. Diciptakan untuk kemuliaan Allah, mereka dipanggil untuk mengasihi Dia dan sesama dan memelihara lingkungan mereka ataupun persekitaran mereka. Ringkasan daripada pernyataan doktrin itu bahwa pertama, manusia diciptakan menurut gambar dan peta Allah, maksudnya gambar dan image Tuhan. Seperti mana kita sudah belajar di bab penciptaan, kita melihat bagaimana Tuhan menciptakan manusia itu dari debu tanah menjadi seperti gambar dan rupa Tuhan. Dan setelah dibentuk mereka daripada debu tanah, waktu itu Adam, maka Tuhan menghembuskan nafas kehidupan kepada Adam manusia, sehingga wujudlah makhluk yang hidup yang dinamakan pada waktu itu manusia ataupun Adam. Yang kedua, ia memiliki kepribadian. Kepribadian maksudnya sifat ya. Manusia memiliki kepribadian, kuasa,
dan kebebasan berpikir dan berbuat. Dan manusia itu terdiri dari kesatuan tubuh, pikiran, dan roh. Ya. Kita ini terdiri dari kesatuan di antara tubuh kita, pikiran kita, dan roh. Yang keempat, manusia diciptakan dari debu tanah dan Allah menghembuskan nafas hidup sebagai sumber kehidupan kepada manusia. Kita tidak mau bahas lebih dalam tentang ini sebab nanti akan dibahas lagi nanti. Ketika jatuh dalam dosa, maka peta Allah dalam diri manusia rusak dan manusia akan mati dan keturunannya mewarisi keadaan ini. Nah, setelah Adam dan Hawa berdosa terhadap Tuhan, melanggar perintah dari Tuhan itu, image Tuhan di dalam diri mereka rusak dan akhirnya mereka mengalami kematian, menghadapi kematian sama seperti ketika Tuhan melarang Adam dan Hawa untuk tidak memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu. Tuhan katakan kalau kamu makan itu kamu akan mati. Tetapi Hawa yang duluan diperdaya oleh iblis dan kemudian dia membawa Adam dan akhirnya mereka menghadapi kematian. Dan bukan hanya mereka yang mengalami ataupun yang merasakan akibat dari dosa itu, tetapi keturunan daripada Adam dan Hawa, yaitu sampai pada generasi kita sekarang, kita mewarisi keadaan yang berdosa ini. Yang keenam, manusia dilahirkan dengan kelemahan dan kecenderungan untuk berbuat dosa. Jadi waktu manusia lahir kita dengan semula jadi, lahir dengan kelemahan kita, bukan hanya kelemahan fisik kita tetapi kelemahan rohani kita, yaitu kecenderungan untuk berbuat dosa. Yang ketujuh, Allah melalui Yesus Kristus mendamaikan manusia dengan dirinya dan oleh pekerjaan Roh Kudus hendak mengembalikan manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa itu kembali kepada petanya ataupun gambar Tuhan. Nah, jadi walaupun manusia ini sejak Adam dan Hawa menghadapi kematian oleh karena dosa, ya, dan bukan hanya menghadapi kematian tetapi image Tuhan yang ada dalam diri manusia hilang pada waktu itu, dan sehingga pada waktu ini kita dihadapkan dengan kematian kekal oleh karena hukuman dosa, dan kita tidak memiliki image lagi sama seperti pada awalnya manusia diciptakan. Tetapi Tuhan seperti mana rancangan yang sudah Dia lakukan lama sebelum segala sesuatu dijadikan, Yesus Kristus diutus menjadi pendamai antara manusia dan Tuhan sendiri, sehingga manusia nanti akan walaupun di bumi ini masih belum sempurna sifat kealahan itu kelihatan di dalam diri setiap manusia, tetapi itu nanti akan dikembalikan. Terusnya, bagaimana Allah menciptakan manusia? Kita ulang lagi poin daripada ini, sebenarnya dari pelajaran yang lalu kita pelajari. Bagaimana Allah menciptakan manusia? Pertama, Kejadian 1 ayat 26 dan 27, manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Ini kita sudah sebut tadi. Kolose 1 ayat 15, Yesus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Nah, Yesus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Jadi bagi mereka yang hidup pada zaman Yesus, mereka sebenarnya sudah melihat Allah sendiri, Allah Bapa sendiri, Allah Roh Kudus sendiri, karena Yesus adalah gambaran bagi mereka semua, ya. Dan bagi kita yang belum pernah bertemu dengan Yesus muka demi muka, maka kita melihat Yesus, mengenal Yesus dari sifat yang Yesus tunjukkan melalui catatan atau cerita yang dicatatkan di dalam Alkitab.
Jadi kita melihat Yesus adalah seorang pribadi yang kita melihat Yesus adalah seorang pribadi yang lemah lembut, seorang yang pengasih, seorang yang penyabar, seorang yang suka menolong, berkuasa. Dia ada hadir di mana, dia boleh hadir di mana-mana, dan itu juga adalah gambaran dari Allah sendiri, Bapa dan Roh Kudus. Mereka juga memiliki sifat yang sama seperti Yesus. Tabiat Allah digambarkan dari sifat Yesus sendiri. Itulah kasih, suka menolong dan suka memperhatikan kita. Dan gambar Allah ini yang suka, gambaran Allah yang suka menolong, suka memperhatikan, mengasihi, mengampuni dan sebagainya, kalau akan menjadi sifat kita juga apabila kita sangat erat dengan Yesus. Apabila kita setiap hari menyerahkan hidup kita kepada Yesus dan berhubungan erat dengan Yesus, maka kita juga akan bertumbuh sama seperti tabiat Yesus sendiri. Kita akan mulai tidak sombong, atau kita mulai rendah hati. Kita akan ada kesanggupan mengampuni orang dalam kehidupan kita, ya. Jadi kalau kita mau kembali kepada gambar asal kita sewaktu diciptakan, kita harus datang kepada Yesus dan selalu berdoa meminta Yesus untuk mengubah tabiat kita sama seperti Yesus. Kejadian 2 ayat 7, Allah membentuk manusia itu dari tanah ataupun dari debu tanah. Sebab itu kita dikatakan apabila kita meninggal, kita akan kembali kepada asal kita, yaitu debu tanah, ya. Sementara roh kita akan kembali ke surga, tetapi debu tanah itu bukan benda hidup, ya. Roh itu juga adalah zat kehidupan, ya, sumber kehidupan, tetapi tidak memiliki pikiran lagi, ya. Kecuali apabila ada tubuh itu dan ada nafas dari Tuhan, itu nefes dalam bahasa asal, maka barulah terwujud manusia yang boleh berpikir, ya. Kita sudah pelajari sebelum ini bahwa formula keberadaan atau kewujudan manusia itu adalah debu tanah dicampur dengan nafas dari Tuhan, baru ada manusia. Tetapi kalau ada salah satu saja, tidak akan ada wujud manusia, harus ada dua itu. Kejadian 2 ayat 7, Allah menghembuskan nafas hidup, sumber kehidupan kepada manusia. Ini kita sudah sebut tadi. Nah, pada kisah penciptaan, Kejadian pasal 2, kita sudah pernah belajar bahwa yang pertama sekali diciptakan adalah manusia, dan diberi nama Adam, ya. Dan pada Kejadian pasal 2 ayat 21, 22 dan 23 kita melihat apabila Tuhan melihat Adam ini sendiri, akhirnya Tuhan merancangkan dia untuk memiliki pasangan. Dan sewaktu Adam sedang tidur, Tuhan mengambil salah satu dari tulang rusuk si Adam, dan dari situ Tuhan menjadikan seorang perempuan bagi Adam. Jadi, ya, Hawa diciptakan dari Adam sendiri, ya. Dan kenapa dari tulang rusuk? Kenapa bukan dari tulang kaki ataupun bukan dari tulang kepala?
ataupun tulang tangan. Nah, kenapa dari tulang rusuk? Penjelasan sederhana yang kita boleh dapatkan adalah karena Tuhan menganggap dan menciptakan perempuan dan lelaki itu sama rata, yaitu dari tulang rusuk yang dekat dengan hati manusia, disetaraf dengan manusia, tidak diambil daripada tulang kepala, sehingga perempuan boleh menjadi lebih tinggi daripada lelaki, meninggikan diri dari lelaki, ya. Tidak juga diambil daripada jari tulang kaki, ya. Karena perempuan tidak diciptakan untuk diinjak-injak juga, tetapi perempuan dan lelaki diciptakan untuk saling mengasihi. Itu alasannya kenapa Tuhan menciptakan manusia dari tulang rusuk, bukan tulang yang lain, ya. Nah, apa aktiviti manusia? Tidak tentu kita tahu ini kan sampai sekarang, tetapi pada waktu asal mula diciptakan, manusia diciptakan, apa yang menjadi aktiviti manusia ini? Kejadian 1 ayat 26, Allah menjadikan manusia sesuai gambarnya agar manusia berkuasa atas seluruh ciptaan Tuhan di dunia ini. Jadi sebenarnya manusia ini diciptakan supaya menjadi manajer ataupun berkuasa atas seluruh ciptaan Tuhan di dunia, ya. Tuhan angkat manusia untuk mengatur bukan hanya makhluk yang hidup, tetapi tumbuh-tumbuhan juga, dan apa yang ada di bumi. Tuhan berikan manusia mandat untuk mengurus itu. Tapi kita lihat sekarang ini manusia bukan lagi disebutkan sebagai manajer yang baik, ya, pengurus yang baik atas dunia ini, tetapi kita melihat bumi kita semakin rusak oleh karena ketamakan manusia sendiri, ya, mementingkan sendiri, dan sedikit yang mau menjaga bumi ini sendiri, ya. Kejadian 2 ayat 24 dan 25. Pada waktu penciptaan, Allah membentuk lembaga pernikahan. Oleh itu bagi yang sudah menikah, sudah tentu lembaga pernikahan ini yang dibentuk oleh Tuhan, diciptakan oleh Tuhan sendiri, adalah suatu hal yang kudus. Sebab itu yang sudah menikah tidak boleh lagi bercerai kecuali maut, ya. Kalau sudah disatukan oleh Tuhan, tidak dapat disatukan oleh manusia sendiri. Sebab ini kudus, ya, lembaga pernikahan ini kudus, diciptakan Tuhan. Kejadian 1 ayat 28. Allah membentuk kemampuan kepada manusia untuk beranak cucu agar bumi dipenuhi oleh umat manusia. Jadi salah satu daripada mandat yang Tuhan berikan kepada kepada manusia pada awalnya adalah supaya mendiami bumi dan memenuhi bumi. Dan sebenarnya apabila manusia mendiami bumi ini dan memenuhi bumi ini, maka kemuliaan Tuhan akan nyata daripada manusia sendiri. Tetapi oleh karena dosa, ya, Tuhan malah selalu dihina, ya. Tetapi sampai sekarang masih Tuhan yang tetap dimuliakan dan kelihatan dimuliakan. Kejadian 1 ayat 16 dan 17, Allah memberikan semua tumbuh-tumbuhan yang berbiji dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji menjadi makanan manusia kecuali buah pohon-pohon yang baik dan yang jahat. Jadi sebenarnya waktu kita diciptakan, manusia diciptakan, ya, makanan utama manusia adalah buah, ya, fruitarian. Sebenarnya manusia ini
fruitarian pada awalnya ya. Dan sayuran hijau itu adalah makanan binatang pada waktu itu. Tetapi setelah berdosa, Allah mengizinkan manusia untuk memakan sayuran hijau juga ya. Jadi pada waktu penciptaan manusia memakan buah-buahan, seorang fruitarian, tapi setelah berdosa memakan buah dan sayur-sayuran hijau, dan setelah air bah barulah manusia memakan daging. Kecuali mereka yang fasik itu pada zaman Nuh banyak yang memakan daging. Itulah kerusakan pada waktu itu ya. Memang daging itu sudah dimakan oleh manusia sebelum air bah, tetapi hanya diizinkan oleh Tuhan untuk memakan daging itu setelah air bah. Itu pun dengan ketentuan yang dari Tuhan sendiri ya. Sebagai kesimpulan, Tuhan menciptakan manusia dengan aktiviti-aktiviti yang akan membuat manusia itu bertambah secara sempurna dalam fisikal mereka dan mental dan sosial dan rohani ya. Kita tidak diciptakan oleh Tuhan supaya kita tidur dan makan, tidur dan makan, tidur dan makan. Tetapi kita diciptakan dan kita diberikan kesempatan untuk bekerja supaya kita boleh melatih tubuh kita ya, dan boleh melatih mental kita, sosial kita, dan kerohanian kita. Jadi sebenarnya bagi yang suka tidur makan dan tidak ada pekerjaan itu di dalam rumah terus, itu bukanlah sikap dari Alkitab. Tetapi sifat dari Alkitab adalah untuk membuat tubuh kita sehat, kita harus juga bekerja, tetapi harus juga istirahat ya. Baik, seterusnya manusia dan dosa. Yesaya 6 ayat 3, Allah itu suci, Allah tidak berdosa dan ia tidak menciptakan dosa. Kita sudah sebut sebelum ini bahwa pada waktu Lucifer memberontak di surga ya, Lucifer sendiri pun tidak paham apa yang dia rasakan pada waktu itu, dan malaikat-malaikat juga tidak mengerti apa yang berlaku pada waktu itu, karena dosa itu adalah misteri pada waktu itu dan sampai sekarang. Karena pada waktu itu tidak pernah ataupun belum pernah ada yang berdosa, melakukan dosa, dan Lucifer adalah yang pertama sekali melakukan dosa itu ya. Dalam Yeskiel 28 ayat 14 sampai 17, Lucifer sebagai asal mula dosa, dia yang berdosa pada asal mula, dan itu berasal daripada kesombongan dia mau yang lebih daripada kedudukan dia pada waktu itu. Kan Lucifer itu dulu adalah penghulu malaikat ataupun ketua malaikat ya, tetapi dia tidak merasa puas dengan kedudukannya sebagai ketua malaikat. Dia mau menjadi Tuhan, dan mustahil untuk dia menjadi Tuhan ya. Setelah dia memberontak. Tetapi meskipun begitu, bukan Tuhan yang menciptakan dosa, bukan Tuhan yang menciptakan sesuatu yang jahat itu ya. Lucifer sendiri yang menciptakan ya, menimbulkan dosa itu sendiri. Yohanes 8 ayat 44, iblis adalah bapa segala pendusta ya. Dan kita lihat dalam Kejadian 3 ayat 1 sampai 7, di mana iblis menjadi ular mencobai Hawa sehingga
bukan hanya Hawa yang jatuh ke dalam dosa, tetapi Adam juga dibawa jatuh ke dalam dosa, berdosa ya. Dan setelah manusia berdosa, Adam dan Hawa berdosa pada waktu itu, hukuman atas dosa adalah perubahan di alam semesta, kutukan kepada binatang dan manusia saling menuduh, timbulnya rasa takut dan kematian. Nah, jadi pada waktu Adam dan Hawa berdosa, mereka menghadapi kematian. Walaupun kematian yang dimaksudkan di situ adalah bukan kematian terus ya, tetapi kematian yang akan datang, di mana kematian itu bermaksud tidak akan pernah bangun lagi ya. Tetapi oleh karena ada Yesus yang menjadi pengharapan kita, maka ada pengharapan untuk hidup kembali ya. Dan hukuman atas dosa itu sebenarnya terjadi bukan kepada manusia saja setelah itu, tetapi menjadi kutukan kepada sekeliling di bumi ya, alam semesta, kepada binatang dan manusia. Binatang saling memakan, saling menyerang, manusia saling menyerang, saling menuduh, mula merasa takut, mula merasakan kematian. Oleh karena kemuliaan yang Tuhan berikan kepada mereka pada waktu itu hilang pada waktu berdosa ya. Sehingga tidaklah ada lagi kemampuan untuk menghadapi kematian dan kesusahan. Dan kita lihat, kalau kita pelajari, sebenarnya pada waktu manusia diciptakan, pada waktu penciptaan tidak ada gunung ya, tidak ada duri ya, tidak ada kejahatan. Tetapi setelah berdosa mulai ada gunung. Mungkin kita boleh bayangkan itu berlaku pada waktu air bah ya, gunung. Dan mulai ada tumbuhan berduri ya. Jadi kutuk dosa itu bukan hanya memberi kesan kepada manusia sebenarnya, tetapi kepada semua makhluk ciptaan ya, segala ciptaan Tuhan di bumi ya. 1 Yohanes 3:4, dosa adalah pelanggaran hukum Allah. Meskipun ada penjelasan dari Alkitab tentang dosa, di mana kita belajar tadi, dosa itu adalah pelanggaran hukum Allah di dalam Alkitab ya. Apabila melanggar hukum Tuhan, itu adalah satu dosa. Tetapi masih dosa ini adalah satu misteri yang tidak kita dapat jelaskan dengan sempurna, dan kita tidak dapat pahami dengan sempurna. Dan sudah tentu nanti di sorga kita akan mengetahui lebih sempurna nanti mengenai dosa. 1 Raja-Raja 8 ayat 46, tidak ada manusia yang tidak berdosa. Jadi kita semua adalah manusia yang berdosa. Saya mengingat kepada satu pertanyaan saya sewaktu saya masih kecil. Saya tidak tahu dengan kamu macam mana kamu, apakah kamu pernah bertanya begitu. Tetapi pertanyaan saya itu begini: kalau saya mau jadi betul-betul baik, apakah saya perlu berbuat jahat dulu? Karena kan pada waktu itu saya dan kawan-kawan saya selalu bercerita tentang orang-orang yang jahat kemudian bertobat. Salah satu daripada cerita itu yang saya masih ingat sampai sekarang, seorang penagih dada yang sudah sangat rusak kehidupan dia kemudian bertobat dan tidak pernah lagi melakukan kejahatan itu, dan dia menjadi pendeta. Dan bertambah lagi pertanyaan saya, apakah untuk berbuat baik saya perlu berbuat kesalahan yang besar dulu, supaya nanti apabila saya melakukan kesalahan itu, maka saya akan semakin bosan dengan kesalahan itu dan tidak lagi melakukan
kesalahan yang sama. Tetapi setelah berapa lama kemudian saya mengerti bahwa kita sebagai manusia, kita tidak perlu melakukan kejahatan dulu sampai kita bosan dengan kejahatan itu, baru kita boleh menjadi seorang yang baik. Kita cuma perlu menyadari bahwa kita adalah orang yang berdosa. Kita sudah sedia jahat, ya. Kita tidak baik. Tidak ada satupun manusia yang baik, dan tidak ada satupun yang tidak berdosa. Dan masing-masing kita ada sejak ketidaksempurnaan tabiat kita. Ada yang tidak baik dalam tabiat begini dan seterusnya, ya. Jadi kalau ada di antara kita yang mengatakan kita tidak berdosa dan kemudian menghakimi orang lain, oh dia ini tidak akan masuk surga, dia buat dosa, dia buat salah, maka orang itu adalah orang yang fasik ataupun sangat salah sekali, ya. Apalagi menghakimi orang itu seolah-olah dirinya sendiri tidak berdosa. Tetapi dari 1 Raja 8 ayat 46 tadi menyatakan kepada kita bahwa kita semua adalah manusia yang berdosa. Siklus kehidupan manusia adalah dari sempurna menjadi tidak sempurna karena masuknya dosa. Tapi oleh karena salib Kristus, maka manusia yang tidak sempurna itu akan menjadi sempurna, ya. Kita diciptakan oleh Tuhan sempurna, tapi oleh karena dosa kita menjadi tidak sempurna, ya. Tapi salib Yesus, pengorbanan Yesus mengembalikan hak kita, dan nanti manusia yang tidak sempurna ini sekarang akan menjadi sempurna. Dan kita lihat teori evolusi, manusia awalnya tidak sempurna, melalui proses yang panjang dan usaha sendiri akan menjadi sempurna dengan berjalannya waktu, ya. Teori evolusi Charles Darwin mengatakan manusia ini dari monyet, ya, kemudian berevolusi menjadi manusia, sesuatu bentuk yang tidak sempurna, ya, pikiran yang tidak sempurna, kemudian melalui proses evolusi yang panjang dan usaha sendiri dinyatakan di sini, akhirnya menjadi sempurna seperti sekarang. Dan apabila kita belajar tentang penciptaan, itu sangat salah sekali. Alkitab tidak menyatakan kepada kita bahwa kita terjadi secara kebetulan ataupun terjadi dari satu bentuk yang tidak sempurna, apalagi dari bentuk monyet, ya. Tetapi kita telah diciptakan oleh Tuhan sendiri, ya. Seterusnya, kesimpulan, manusia diciptakan sempurna dan setanlah yang membawa dosa ke dalam dunia ini. Tetapi Tuhan akan memulihkan kembali manusia ke dalam kesempurnaan melalui kematian Yesus Kristus di kayu salib. Terusnya, manusia dan keselamatan. Kejadian 3 ayat 15, janji keselamatan diberikan sesegera setelah manusia jatuh ke dalam dosa. Ini disebut proto-evangelium atau Injil pertama. Nah, jadi kalau kita belajar Kejadian 3 ayat 15 itu, ya, kita buka Kejadian 3 ayat 15, dinyatakan di sana bahwa Tuhan menyampaikan tentang nubuatan kedatangan Mesias. Dikatakan, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tulurnya. Jadi ini adalah mengenai nubuatan kedatangan Mesias ini ataupun Yesus, ya. Dan inilah kita sebut proto-evangelium atau Injil pertama, kabar baik yang pertama, ya. Dan itu disampaikan oleh Tuhan sendiri, bukan dari manusia tetapi dari Tuhan sendiri. 1 Petrus 1 ayat 20,
Katakan rencana keselamatan telah ditetapkan sebelum dunia dijadikan. Nah, jadi rencana keselamatan dan penebusan ini tidak dibuat oleh Tuhan sewaktu manusia berdosa, tetapi pada waktu kealahan merancangkan rancangan penciptaan, mereka juga menyediakan pelan ataupun plan A, plan B, plan C. Karena manusia itu Tuhan sudah ciptakan mampu berbuat baik dan boleh memilih, maksudnya memiliki kebebasan, boleh memilih mengikuti Tuhan ataupun menentang Tuhan. Maka Tuhan sudah menyediakan plan juga sekiranya mereka berdosa dan sekiranya mereka menurut. Bukan karena Tuhan tahu manusia akan berdosa maka Tuhan menyediakan rancangan itu, tetapi oleh karena Tuhan mengetahui segala hal, maka Tuhan menyediakan pelan tertentu untuk menghadapi apapun kemungkinan yang berlaku seterusnya. Dan pada sebelum dunia dijadikan, rancangan keselamatan inilah yang menjadi salah satu daripada rancangan yang diatur dengan baik oleh Tuhan. Dan siapa yang menjadi korban itu juga dirancangkan sebelum dunia dijadikan, sewaktu mesyuarat di antara oknum kalahan itu sendiri. Yohanes 19 ayat 30, janji keselamatan telah digenapi dengan matinya Yesus di kayu salib. Jadi sebenarnya kita semua sudah selamat, sudah mendapatkan keselamatan, yaitu kita tidak akan menghadapi kematian ataupun upah daripada dosa itu sendiri, itu kematian kekal. Tetapi walaupun keselamatan itu sudah diberikan oleh Yesus melalui pengorbanannya di kayu salib, tidak cukup hanya Yesus yang disalibkan, tetapi kita semua juga harus turut sama menerima keselamatan itu. Keselamatan sudah diberikan percuma kepada kita, tinggal kita terima atau tidak. Bagaimana kita menerima keselamatan? Yang pertama adalah kita diselamatkan melalui kasih karunia Tuhan. Kalau bukan kasih karunia Tuhan, maka kita tidak akan ada keselamatan. Dan kita menerima keselamatan itu dengan mengimani, percaya bahwa kita sudah selamat, percaya bahwa Yesus sudah menyelamatkan kita. Dan tidak cukup kita percaya, tetapi iman itu harus ada namanya bukti. Apabila kita betul-betul beriman kepada Tuhan, maka respon daripada iman kita itu adalah menuruti firman Tuhan. Terusnya, kesimpulan yang terakhir. Ini salah apakah macam mana? Nampaknya saya lupa tulis mungkin ini. Rujuk dulu di buku sebagai kesimpulan. Saya lupa typing maksudnya. Tidak apa. Jadi sebagai kesimpulan saya bacakan di sini Manusia diciptakan sempurna oleh Tuhan, dan Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya dan menghembuskan nafas kehidupan kepada manusia. Dan yang kedua, oleh karena masuknya dosa ke dalam dunia yang dibawa oleh setan, maka dunia yang sempurna menjadi rusak. Kita melihat pada akhir daripada penciptaan, Tuhan mengatakan, dicatatkan dalam Alkitab, Tuhan melihat ciptaan itu
sungguh amat baik, sempurna ya. Tetapi yang sempurna itu menjadi rusak ketika iblis sendiri memberontak dan mempengaruhi manusia untuk berdosa. Yang ketiga, melalui Yesus Kristus Allah hendak memulihkan kembali manusia kepada keadaannya yang sempurna. Kita belum sempurna pada waktu sekarang ini, tetapi nanti apabila kita dibawa naik ke dalam kerajaan Tuhan, kita akan disempurnakan, lebih disempurnakan tabiat kita. Dan rencana keselamatan bagi manusia sudah dibuat Allah sebelum dunia dijadikan. Dan Allah tidak mengharapkan manusia itu jatuh ke dalam dosa, tetapi Ia sudah menyiapkan penyelesaian seandainya manusia jatuh ke dalam dosa. Ya. Jadi sampai di situ saja pelajaran Alkitab kita pada Sabat ini. Kita berikan ruang ini untuk yang mau menyampaikan pertanyaan atau tambahan jika ada. Ada? Kalau tidak ada, kita akan habiskan di sini. Oke. Terima kasih Elder Lasmi. Saya harapkan ini difahami dan sudah jelas. Tetapi sekiranya ada pertanyaan setelah ini, sekali lagi silakan bertanya di grup ataupun langsung PM kepada saya, sama ada tentang topik yang kita sudah pelajari maupun di luar daripada topik yang kita sudah pelajari. Jadi kalau tidak ada, kita tutup dengan doa. Dan pada hari ini saya senang untuk mengundang Welsi untuk menutup pelajaran kita pada hari ini. Boleh kan Welsi? Boleh dah po. Terima kasih. Tempat lihat ang agak ngawlo. Nanti ku sering ba agak kau ngerita. Oke, selamat Sabat semua. Mari kita berdoa. Saya pimpin dalam doa. Tuhan adalah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan syurga yang penuh kasih dan kemuliaan. Terpujilah Engkau Tuhan atas berkat-berkat yang Kau berikan kepada kami 6 hari yang lalu, sehingga saat tadi kami telah mempelajari tentang salah satu doktrin utama Advent Adventist, yaitu keadaan dalam manusia. Kami percaya Tuhan Engkau telah menciptakan kami untuk memenuhi sebagian daripada rencana Tuhan, dan kami percaya setiap apa yang Engkau berikan kepada kami, Engkau tetap merencanakan dengan begitu baik. Biarlah sepanjang kami berada di dunia ini, Tuhan Engkau terus bersama kami, dan Engkau membukakan pikiran kami boleh mempelajari dan mengetahui setiap apa yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau mendengar dan menjawab doa ini Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami kepada Tuhan. Kami letakkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, dan semua ini kami serahkan minta kepada-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 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 Baik, terima kasih Welsi. Sampai di sini saja kelas Alkitab kita pada petang ini. Kita berjumpa di pertemuan yang seterusnya. Tuhan memberkati kita semua. Let's go, Pastor. Let's go, Pastor.